nomor 26. Ya, kita langsung 26. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang jelas tidak tulisannya apa kurang besar? Kalau kurang besar saya besarkan lagi. Cukup. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks. Kompleks itu rumit, sehingga dapat menjelaskan atau memperjelas isi penyajian pesan secara tertulis. Ini masuk ke dalam penggunaan peraga ya. Kira-kira yang digunakan peraga yang cocok yang mana ini? Yang bagan ya. Bagan. Apa bedanya bagan dengan ini? Dengan kalau flip chart itu gambar apa? Chart itu diagram ya. Kalau bagan itu biasanya yang begini, itu yang seperti kalau di buku guru itu bagian awal gitu ya. Yang konsep itu pemetaan konsep, peta konsep itu sama. Jadi nanti ada struktur mana yang luas, mana yang tidak. Kita masuk ke nomor 27. Seorang guru merancang evaluasi mendasarkan pada indikator dan tujuan yang sesuai telah ditentukan di RPP. Evaluasi yang dimaksudkan untuk menentukan hasil kemajuan belajar siswa. Di sini kita lingkari. Kalau hasil itu letaknya evaluasinya di awal apa di akhir? Akhir. Kalau akhir itu evaluasinya pecah-pecah per bab apa gabungan? Gabungan. Maka ketika gabung itu sum. Jadi sumatif. Saya akan jelaskan evaluasi sumatif, nama lainnya dia termasuk evaluasi assessment. Ini nama lain ya, sering digunakan. Assessment of learning. Evaluasi formatif ini adalah evaluasi proses. Dalam proses itu ada dua yang dinilai. Yang pertama siswa. Yang kedua terkait dengan guru. Siswa yang dinilai apanya? Keterlibatan siswanya. Ini disebut assessment as learning. Tulisannya kayak apa? Ini nulis di sini ribet. Pengennya nulis di situ tapi bagaimana lagi? Learning gitu ya. Lah kalau keterlibatan yang dinilai ya, siswa aktif atau tidak, siswa mengikuti pembelajaran dengan baik atau tidak. Lah kalau guru yang dinilai adalah perangkat pembelajaran atau langkah-langkah yang guru lakukan itu sudah tepat atau belum. Saya melakukan pembelajaran ini, RPP saya ini sudah tepat atau belum. Itu masuknya adalah for learning. Ya, jadi dalam proses yang dinilai itu ada dua. Proses pembelajaran, karena yang diukur kan proses pembelajaran. Kalau siswa panjenengan biasanya pakai angket. Kalau guru biasanya panjenengan menggunakan teman sejawat untuk menilai panjen. Kan begitu? Kalau praktek, jenengan dinilai pengawas, dinilai kepala sekolah. Itu bagian dari evaluasi formatif. Tapi evaluasi formatif yang berjalan untuk siswa, biasanya wujudnya hanya soal. Tapi soal yang dimaksud adalah untuk menilai ketercapaian siswa pada bab itu saja. Atau pada materi itu saja. Kan misalnya begini. Panjenengan akan menjelaskan materi tentang sekarang tematik gitu ya. Tematik misalnya tentang keluarga. Tentang keluarga panjenengan ada 3 topik. Pertama hubungan keluarga. Terus yang kedua adalah tugas dan peran serta anggota keluarga. Ini kan 2 materi yang berbeda. Menjelaskan hubungan dengan menjelaskan tugas. Lah formatif letaknya di mana? Setelah panjenengan selesai menjelaskan hubungan, tes
khusus untuk ngetes ini saja. Ini formatif. Formatif untuk mengetes satu materi ini. Nah, lalu panjenengan tes lagi untuk menjelaskan ini tugas keluarga, tugas peran anggota masing-masing keluarga. Ini juga formatif lagi di sini. Lalu panjenengan gabungkan, seret, jadi satu. Dua-duanya dinilai jadi sumatif. Gampangannya seperti itu. Tes selektif adalah tes yang dilaksanakan untuk memilih peserta. Dilaksanakan biasanya di awal. Awal ya, dilaksanakan di awal. Biasanya ini untuk untuk apa? Penempatan bukan. Untuk memilih, kadang-kadang seleksi yang jelas ya ini. P3K ini tergolong tes selektif, menyeleksi orang yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Anak kelas 1 masuk sekolah jenengan dites tidak? Tidak. Kalau ada yang dites itu namanya evaluasi selektif. Tapi ada ya, ada di kota besar diseleksi begitu ya. Evaluasi diagnosis itu tujuannya adalah untuk mendiagnosa kelebihan dan kekurangan peserta. Nah, kelebihan atau kekurangan. Tujuannya supaya tahu kelemahan dan kelebihannya diperbaiki, kelemahannya dikuatkan kelebihannya. Biasanya di mana evaluasi diagnosis? Penempatannya. Penjenengan kalau mau ngajar, awalnya ketika jenengan mau ngajar, misalnya ngajarnya perkalian, Anda tes dulu penambahnya tidak? Dites dulu penambahnya tidak? Ya, itu namanya apa? Tes sebelum dimulai pelajaran namanya apa? Pretest. Pretest itu dalam rangka mendiagnosis apakah siswa ini telah siap dengan kemampuan awalnya untuk mengacu ke kemampuan yang baru. Itu namanya evaluasi diagnostik. Anda mau mengajarkan cara membaca Al-Quran, kan dites dulu membaca huruf hijaiyahnya ya. Oh, cara baca huruf hijaiyah dulu, urung bisa, ya aja langsung kon maca Al-Quran, ora bisa mengko. Tes evaluasi penempatan. Ini adalah untuk menempatkan siswa ke keterampilan atau kompetensi atau bagian yang cocok biasanya untuk SMP dan SMA. Atau tes minat dan bakat biasanya. Ada ekstra, tapi ekstranya bukan sistemnya pilihan. Ekstranya ekstra tes. Oh, kowe bakatnya nyanyi, sebenarnya nyanyi. Kalau SMP SMA biasanya kamu cocoknya jurusan IPA, IPS begitu. Kan dites dulu biasanya ya. Kalau tidak dites ya biasanya berdasarkan rapot. Itu evaluasi penempatan. Saya sudah centang jawabannya ya? Sudah ya. Kita lanjutkan ke nomor 28. Setelah melakukan pembelajaran, guru melakukan evaluasi. Sasaran evaluasi diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir. Diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Nah, ini apa definisinya? Kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan evaluasi konteks. Evaluasi konteks itu mengukur programnya. Program dari tujuan. Jadi tujuan ini program tujuan lah. Saya lebih lengkapnya ke tujuan. TU ya, tujuan pembelajaran. Jadi apakah di sini sesuai atau tidak? Berarti ini letaknya di awal apa di akhir ini konteks biasanya? Kalau di tujuan. Ya. Nah, evaluasi input berarti evaluasi yang diletakkan di input. Input itu masukan. Dilakukan untuk mengetahui yang masuk itu baik sumber dayanya atau cukup atau tidak untuk mencapai tujuan, kan begitu. Ini kalau saya dengan alat peraga ini, kira-kira anak saya mudeng atau tidak begitu. Itu kan termasuk evaluasi input. Inputan yang akan Anda gunakan. Misalnya kalau saya gunakan alat peraga yang rumit, justru siswa hanya
terkagum-kagum melihat alat peraganya, tapi tidak mudeng penggunaannya, gitu maksudnya. Nah, kalau untuk melihat kekurangan dan kelebihannya, kalau proses tadi sudah saya katakan ya, evaluasi proses mengenai apa saja tadi? Guru dan siswa. Berarti ini kemungkinan yang mana? Kemungkinan evaluasi hasil. Melihat hasil program tercapai atau tidak. Gitu. Kalau evaluasi lulusan, ini di akhir ya. Kita lanjutkan. Nomor 29. Seorang guru mencari materi media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP, dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika memilih materi? Ini taktis ya. Taktis ini ada dalam modul desain pembelajaran. Langkahnya yang pertama apa? Ketika jenengan akan memilih materi, sebelum materi dipilih, yang menjadi pertimbangan Anda apa? Sebelum Anda menentukan, saya mau mengajar materi ini. Apa? Mengidentifikasi? Apa? Ini ya. Kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator. Kebetulan saja di buku guru sudah ada. Tapi seumpama tidak ada buku guru, panjenengan itu harus mengembangkan perangkat pembelajarannya. Karena begini, saya itu dan teman-teman saya waktu PPG tahun 2020 itu dikomplain sama dosen di LPTK, dan banyak yang dikomplain, Mas, itu banyak buku guru yang tidak sesuai dengan kompetensi inti dan indikator. Tolong kalau jenengan mau menyajikan materi, itu sajikan materi sendiri, jangan diambil dari sana. Itu banyak ditemukan yang tidak sinkron. Tema keluarga yang dibahas hitung-hitungannya tentang menghitung kelereng, misalnya begitu. Misal, kan harusnya menghitung benda yang ada di lingkungan keluarga, misalnya menghitung baju, gitu kan? Baju atau punya celana gitu. Itu contoh sinkron konkret. Kemudian temanya keluarga, di situ dibahas pemilu. Banyak yang tidak sinkron. Maka nanti patokan panjenengan itu bukan buku tema siswa, bukan buku gurunya, tapi kompetensi inti, dasar kompetensi dan indikator. Tuh. Jenengan mau kembangkan kemana saja itu bebas. Itu kemarin saya dikritik seperti itu. Karena teman saya praktek menyajikan materinya, ternyata dia menggunakan buku guru dan buku siswa, pas kebetulan tidak cocok dengan kompetensi dasar dan indikatornya, padahal di bukunya itu bunyinya. Itu disalahkan. Nomor 30. Lanjutkan ke 30. Seorang guru kelas 5 mengajar siswanya dengan metode diskusi menggunakan media gambar. Sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Saya bahas dulu. Kalau menggunakan gambar, ini ada satu teori tentang menggunakan alat peraga. Ini teorinya siapa? Teorinya Brunner. Kalau gambar masuk ke dalam ikonik. Lalu yang satu lagi simbolik. Kalau simbolik itu menggunakan kata-kata, kalimat, angka, huruf, itu simbolik. Kalau enaktif itu benda nyata, pengalaman langsung, praktek langsung. Panjenengan seperti saya, tutup ini semua, kemudian bicara seperti ini. Ini kan saya menggunakan kalimat dan kata-kata. Maka proses penyampaian menggunakan kalimat dan kata-kata seperti ini namanya simbolik. Asal panjenengan bisa menangkap. Tapi seandainya
Anda menjelaskan begini, siswa tidak menangkap, kemauan Brunner itu turunkan cara penyampaian Anda ke ikonik dengan menyajikan gambar-gambar, menyajikan penjelasan berupa bagan-bagan begitu yang jelas. Pertanyaannya, Pak, ini ada simbol. Kalau misalnya di jalan itu kan ada gambar seperti ini. Gambar apa ini? Lampu lalu lintas. Ini simbol apa gambar, Pak? Simbol apa gambar? Nah, simbol apa gambar? Nah, begini, pemahaman kita harus membedakan antara apa yang dikatakan oleh Brunner dengan perkataan manusia secara umum. Brunner secara umum yang dimaksud gambar pada bab ikonik adalah gambar yang ketika ditayangkan itu mampu membuat pemahaman siswa secara langsung. HP, foto letakkan situ. Oh, itu gambar HP. Terus kemudian Anda memungut gambar ular, muter, ngubungi gelas, tempel situ. Plek, gambar apa anak-anak? Ulah ngombe, Pak. Iya kan? Padahal itu gambar apa? Ular, muteri gelas. Gambar apa itu? Simbol optik. Iya kan? Kan begitu. Lah, dalam kondisi itu gambar itu berkedudukan sebagai simbolik. Gambar yang tidak bisa dipahami secara langsung itu simbol. Masuk secara simbolik ya. Bagi siswa ya, bukan bagi panjenengan ya. Kadang simbolik bagi panjenengan belum tentu simbolik bagi teman samping Anda. Gitu. Simbolik secara umum bagi siswa. Kita lanjutkan dulu. Di sini ada preferensi belajar kinestetik. Ini berarti belajar melalui langsung, harus bergerak, harus praktek. Kata kuncinya di sini. Langsung harus bergerak, harus praktek. Berarti yang praktek dan bergerak itu yang mana? Problem? Apa problem? Apa project? Project. Ini harus bergerak langsung. Kalau kooperatif? Intinya kelompok dan kerja sama. Kelompok dan kerja sama. Kerja sama. Kalau inquiry? Memperoleh, mendapatkan informasi dengan melakukan observasi. Intinya kata itu. Iya. Discovery? Mencari atau menyelidiki? Nah, ini mencari ini. Menyelidiki lah. Saya takut. Karena nanti akan terjebak menyelidiki. Akan terjebak ini inquiry apa discovery. Itu kadang-kadang kan terjebak itu. Bedanya di mana? Bedanya inquiry dan discovery. Kalau yang discovery itu gurunya itu ikut serta. Kan metode pembelajaran penyingkapan dengan melibatkan siswa. Penyingkapan fakta. Tapi kalau inquiry siswanya itu agak dicul ya. Dicul. Karena dia bereksperimen sendiri. Ketika panjenengan menjelaskan permasalahan yang ada di pasar, panjenengan datang ke pasar, menyelidiki bersama siswa, itu discovery atau inquiry? Discovery. Karena panjenengan menyingkap fakta bersama siswa. Tapi ketika panjenengan mengarahkan anak untuk mencangkok sendiri, itu biasanya bisa masuk ke inquiry. Bisa masuk ya, tapi kan pendekatannya beda lagi nanti. Kalau kontekstual itu artinya bisa digunakan secara langsung, pengetahuannya yang dimaksud ya, dan terkait dengan lingkungan sekitar siswa. Panjenengan mencontohkan pohon, misalnya kalau yang ada di gunung pohon apa? Khusus di gunung. Cemara ya. Kemudian Anda mencontohkan anak-anak, mari kita cari ciri khusus pada pohon cemara. Nah, Anda mengajarnya di pantai. Anak-anak yang hidup di pantai, kontekstual tidak?
Tidak. Kalau kontekstualnya di sekitar pantai berarti ya bakau. Sama juga panjenengan itu mengajarkan ciri-ciri bakau pada anak yang di gunung. Itu saya begitu. Oh, ya gitu ya. Saya juga begitu maksudnya. Tapi itu tidak kontekstual. Gitu. Kontekstual seperti itu. Nomor 31. Di sekolah, seorang guru membuat analogi untuk menjelaskan sesuatu sehingga mudah dipahami. Misalnya menjelaskan teori erosi diwujudkan dengan analogi menumpahkan air pada kepala yang tidak berambut. Gundul berarti banyune melayu kabeh ya. Nah, hal ini merupakan pembiasaan anak yang berkembang yang memiliki kecerdasan yang mana? Saya tunjukkan dulu begini. Masalahnya ini kadang ada mispersepsi ya. Ada kecerdasan, ada juga cara belajar. Nah, kalau cara belajar itu yang audio, visual. Terus satu lagi kinestetik. Itu seperti itu maksudnya. Lah di sini kalau kecerdasan itu ada 9 yang seperti kecerdasan bahasa, kecerdasan menari, kecerdasan berinteraksi. Ini adalah kecerdasan yang dibawa sejak lahir gitu. Bekal anak lah maksudnya. Lah kalau yang ini karena menggunakan analogi penggambaran langsung, weruh deleng ya. Kan deleng ya. Berarti ini adalah kecerdasan visual. Begitu maksudnya. Kemudian kecerdasan nanti saja, ini kan di bawah banyak soalnya. Kita lihat yang nomor 32. Di sekolah seorang guru menggunakan warna. Untuk memberi penekanan pada pola peraturan dan klasifikasi. Jadi maksudnya warnane kuwi orang nggo melukis, tapi di sini untuk menentukan klasifikasi. Kok nek sing abang penting, sing ijo berarti uli dibuang, maksudnya seperti itu. Warna juga sebagai penghilang stres. Maksudnya kan kalau tulisannya warna-warni kan anak ada fresh gitu ya, ada tertariknya sedikit. Dari kasus tersebut merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasannya yang mana? Mana ya? Masih gambar ya, berarti masih visual. Kooperatif, inquiry, linguistik, ini adalah kalau linguistik tadi masuk apa ini? Musik, bangsanya, suara, pembiasaannya berarti dengan menyetel lagu-lagu nasional, menyetel Al-Quran atau suara-suara yang lain gitu. Ada yang tidak tercakup tadi, tidak jelaskan, mungkin ini takutnya soalnya sudah tidak ada ini. Kalau tidak ada ya saya masih ada. Di sekolah guru mengajak peserta didiknya untuk menceritakan kisah. Cerita nganggo apa? Cangkem. Iya, karuan betul, cerita nganggo cangkem. Seliyane cangkem. Iya, nganggo suara iku maksudnya. Maksudku karepku ya suara nganggo cangkem iya. Suara itu adalah bagian dari apa? Bagian dari bahasa. Gitu maksudnya. Verbal, linguistik. Nek matematika kepriwe? Ya nanti ada tata caranya sendiri. Menggunakan pola, kode, begitu itu termasuk matematika.
Seorang guru memberi kesempatan peserta didiknya untuk memanipulasi objek. Pernah tahu sing ditumpuk-tumpuk apa kayak selain puzzle? Kan ada yang tumpuk, membuat bangunan tinggi gitu. Apa itu namanya? Hah? Lego apa ya? Apa blok aktif? Ya blok aktif bisa lah. Intinya bocah bisa kadang gawe mobil, kadang gawe bangunan itu ya. Itu bisa seperti itu. Itu yang menggunakan itu atau menciptakan sesuatu dari tangan dengan membuat patung dari sabun, kolase untuk membuat kerajinan atau kerajinan yang lain. Kebiasaan tersebut. Nah, saya tanya, anak di sini membuat. Nek membuat mandek ngomong apa bergerak ya? Bergerak. Kalau bergerak berarti dia kinestetik. Kinestetik. Itu gampang lah, boleh ngapal nak. Jadi saya harapkan panjenengan keluar dari ruangan ini, kemudian materinya ditakoni, materinya gampang, alhamdulillah. Tapi yang jenengan keluar dari ruangan terus ngomong kayak materinya puyeng mumet, aduh. Itu tanda gagal itu maksudnya. Maksudnya saya ikut belajarnya jadi susah. Saya sama sekali tidak bangga kalau seseorang keluar dari hadapan saya terus yakin materinya akeh banget, mantep. Aku ora mudeng lah itu. Saya tidak bangga. Tapi saya akan sangat senang jika Anda keluar yakin materinya gampang, Pak, kepenak, alhamdulillah. Bermanfaat begitu maksudnya. Kalau tidak bermanfaat. Nomor 35. Seorang guru mengajak peserta didik jalan-jalan. Wah, seneng nggih. Gurune be seneng. Jalan-jalan di alam terbuka. Mangkat jam 8 bali jam 12 ya. Pelajarannya ya kayak gedrok. Jalan-jalan. Untuk menguatkan materi yang akan dipelajari. Seperti mempelajari tumbuhan. Oh, kayak budin. Oh, kayak wit gedang. Untung muridnya orang nyauri. Kalau dini nyombe ngerti Pak saya gue. Untung orang nyauri kayak gue ya. Untung. Ya, iya. Biasanya nyauri. Saya nyauri. Nyong boys ngerti. Ya gue mau itu dokter kena. Di sini ini. Alam terbuka. Kira-kira ini apa? Kalau alam terbuka. Nah, natural ya. Natural. Gampang. Nah, naturalis. Kecerdasan naturalis. Nomor 36. Seorang guru. Nah, ini masuk pada penilaian. Tadi agak santai sedikit. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mencangkok tanaman. Praktek ya, cangkok. Guru tersebut menggunakan daftar checklist. Checklistnya isinya bentuknya skala. Cangkokannya rapi, centang 4. Cangkokannya tidak rapi, centang 3. Ada talinya, centang bawahnya. Kan kadang indikatornya kan banyak, tidak hanya satu pertanyaan begitu ya. Nah, kalau menggunakan itu, checklist itu, yang checklist itu ini. Untuk menilai siswa harus diisikan oleh siswa untuk menerima teman kelompoknya, bukan gurunya ya. Di sini kan kasusnya bukan gurunya. Batang soalnya kan seperti itu. Jenis penilaian otentik, holistik. Penilaian otentik yang bagaimana? Kadang ada yang bunyi begini, autentik. Penilaian yang berdasarkan praktek, gampangnya kayak gue. Gampangnya kayak gue lah. Nyata langsung. Holistik artinya menyeluruh. Menyeluruh yang dimaksud adalah mencakup apa? Sikap, terus pengetahuan dan keterampilan. Maksudnya seperti itu. Yang dipilih oleh guru tersebut daftar checklist. Daftar checklist secara umum adalah penilaian praktek berarti kinerja. Kalau portofolio kumpulan beberapa tugas.
bocah ngesuk gambar ya. Ya Pak, gambar. Biji 10. Terus bocah ngesuk nulis surat ya. Ya, biji 9. Bocah ngesuk gawe clipping ya. Ya, biji 11. Oh, 11. Biji 7. Terus kowe kabeh kumpul nang map digletakna tempel tembok, prek, tulis portofolio. Begitu. Prakteknya kayak gue Pak, kayak gue. Tapi sebenarnya ada satu fase yang hilang. Portofolio itu, jenengan itu harus menilai hasil dari siswa, sawise dikumpulna, dicek karo siswa. Cah, iye kowe golek gawe uma-umahan, iye cetek angger dicat dhuwurane warna biru bagus lho. Tulis di catatan tempel plek, ngesuk dicek. Nah, itu nanti akan menghasilkan nilai portofolio setelah perbaikan. Ya, bedanya di situ ada komentar Anda yang dibubuhkan. Nanti dicek diperbaiki atau tidak. Itu penilaian portofolio di situ. Yang hilang itu. Komentar Anda yang hilang. Nanti Anda buat kesepakatan dengan siswa. Kok ki angger dituruti perintah ibu guru bijimu sanga. Ini angger tetep kaya baik 7. Kowe garep milih ngendi? Nah, begitu maksudnya. Termilih sanga apa 7? Jadi ada kesepakatan nego, ada pembetulan, ada perbaikan. Itu portofolio. Jadi ada bedanya dengan sekedar kumpulan ulangan ya. Biasanya kan tugas ulangan ya termasuk nyong maksudnya nyong kan ngomong idealnya begitu. Ning pada prakteknya nyong orang lakoni. Idealnya begitu. Ilmunya gitu. Wong kadang-kadang nulis tok bae. Bebeh nyong dewek gitu ya. Kita lanjutkan saja. Penilaian proyek. Penilaian yang dilakukan dengan memberikan tugas untuk membuat sebuah benda ya atau mengamati sesuatu, diberi jangka waktu. Jadi di sini proyek ada jangka waktu. Kata kuncinya biasanya ada jangka waktu. Pertanyaan terbuka. Pertanyaan yang jawabannya tidak terkunci. Tidak terkunci maksudnya begini. Anda tanya, jenengane ramamu siapa? Jawab bocah. Arimin. Itu pertanyaan terbuka atau pertanyaan terkunci? Terkunci ya, karena jawabannya itu sudah tidak bisa dirubah. Jawabannya pasti. Tapi kalau pertanyaannya begini. Ini ada nasi. Anak-anak, enaknya ini dimakan sama apa ya? Ini melong dewek-dewek kan? Iya, itu pertanyaan terbuka. Contoh gampangnya seperti itu. Nanti panjenengan pada tes soal itu akan lebih paham nanti. Kita masuk ke nomor 37 ya. Guru kelas 6 meminta siswa mengumpulkan berkas hasil pekerjaannya. Nah, ini tadi. Ini penilaian apa langsung? Wah, langsung kayak baik. Mengumpulkan, dan ini jenengan bisa mengumpulkan. Nah, mengumpulkan berkas hasil, tapi di situ harusnya dikomentari. Gitu. Portofolio. Nomor 38. Guru kelas 6 meminta peserta didik untuk menuliskan kesulitan yang dialaminya saat mempelajari tema globalisasi. Ini penilaian apa ini? Menuliskan kesulitan. Siswa menuliskan kesulitannya sendiri. Penilaian diri. Begitu. Ada yang mengatakan ini penilaian jurnal. Lalu apa bedanya dengan penilaian diri? Kalau penilaian diri itu lebih spesifik pada misalnya lebih spesifik kepada sifat biasanya. Kalau ini jurnal.
jurnal. Walaupun ada yang mengunci ini penilaian diri. Tapi biasanya penilaian diri itu lebih spesifik. Ini kan masih umum gitu. Terkait pelajarannya. Karena di sini dikaitkan dengan ini. Saya begini maksudnya begini. Menora bingung. Bocah, menurutmu awakmu gue nek karo batirmu gue apikan apa kerengan, nakal apa baik hati? Pak, saya baik hati sekali, Bu. Saya ini orang yang loman. Itu penilaian diri. Penilaian saya terhadap diri saya sendiri. Begitu maksudnya. Gampangnya seperti itu. Tapi kalau kesulitan-kesulitan yang ditulis kemudian oleh guru ditulis lagi, itu jadi jurnal gitu. Makanya oleh guru ditulis di jurnal sebagai bahan pertimbangan guru untuk memperbaiki pembelajarannya. Jadi bedanya di situ. Seorang guru kelas 6 ingin mengetahui kompetensi mengingat. Mengingat berarti C berapa? C1 dalam taksonomi belum. Peserta didik dengan membuat soal mengharuskan jawaban isian. Penilaian otentik yang dipilih guru adalah, saya ingin tanya dulu tadi. Kalau penilaian otentik berdasarkan kenyataan, pertanyaannya itu wujudnya tertutup atau terbuka. Terbuka itu nama lainnya adalah subjektif. Tertutup itu nama lainnya objektif. Ketika soalnya isian, kira-kira soalnya bentuknya objektif atau subjektif? Hah? Kalau soalnya isian, objektif atau subjektif? Lihat kasusnya ini, kasusnya. Kalau kasusnya C1, dia mengingat, maka yang diingat harus sama persis. Ketika yang harus sama persis, maka dia harus objektif. Pertanyaannya, walaupun isian pertanyaan tertutup. Bagaimana cara melahirkan pertanyaan tertutup, Pak? Begini. Saya sebutkan contoh walaupun isian, tapi ini adalah objektif dan pertanyaan tertutup. Sebutkan 5 negara pendiri ASEAN. Tertutup kan? Iya, tidak mungkin anak menyebutkan selain yang 5 itu. Kalau menyebutkan yang selain yang 5 itu kan jadi salah. Itu maksudnya seperti itu. Ranahnya ranah mengingat. Bisa jadi subjektif kalau C-nya C3, C4, C5, C6. Lah ini isiannya bisa berubah menjadi jawaban isian yang subjektif. Tolong anak-anak, ini ada sebuah buku, tolong dinilai baik buruknya buku ini berdasarkan gambarnya yang ada di dalam. Nek pun analisis kan mbok pusing, baik buruknya gambar kan cukup. Itu kan nanti siswa akan masuk ke dalam C4. Dia akan menganalisis, oh gambarnya bagus Pak, buku ini layak kita beli. Kenapa? Wah, sebab ada gambar kucingnya. Nyung seneng kucing Pak, kan ya gue. Lah siswa yang satu lagi kan tidak begitu. Nyung ora seneng kucing, karena gambar kucingnya buku remain Pak, warna mobil ya gue. Nah, itu nanti menganalisa. Jadi penilaiannya jadi subjektif. Jadi perbedaannya di situ. Isian kadang bisa dia berupa objektif, kadang jika dia menjadi pertanyaan terbuka, maka dia berubah menjadi subjektif. Gambarnya seperti itu. Supaya tidak salah konsep. Banyak guru di luar sana lalu mengatakan begini, Pak, nek anu isian ya ora bakal objektif, Pak. Ya bisa, ning ya jawabannya terkunci apa tidak. Sing kae Pak, sing genah objektif Pak, kuwi abejan Pak. Tak jawab ya ora mungkin anggar soal TKP. Iya ora? Itu kan jadi terbuka kan? Jadi orang sekarang
Saya hanya ingin mematahkan miskonsepsi terkait dengan ABC-an selalu disebut objektif, EC-an selalu disebut subjektif. Saya patahkan begitu. Ora mungkin jenengan mlebu ngesuk tes manajerial jenengan karo batire angger dasar ilmune beda, jawabannya mestinya beda. Iya kan? Nilainya kan 5, 4, 3, 2, 1. Yang paling baik menurut saya B, menurut saya C, gitu kan. Nah ya, itu. Kadang ABC-an pun bisa subjektif. Nomor 40. Seorang guru menilai rendah pada siswanya. Suka usil, ya, ketutup ya. Usil, lagi diulang usil. Guru tersebut memberikan keputusan bukan berdasarkan kemampuan siswa itu sendiri. Sering terjadi. Paling usil kaya paling bijine papat lah kayak gue. Preang bae. Ulangan ngono, bijimu 5 gitu. Itu justifikasi. Padahal urung ulangan ya, urung ulangan. Wis do medisin. Kowe ngeribut bae, bijimu loro. Kayak gitu. Tetapi hanya berdasarkan perilaku siswa yang dilihat guru secara kasat mata. Kemudian guru belum mengetahui secara jelas mengapa dan siswa tersebut mengganggu temannya. Mungkin lagi nuduh kena batire. Kadang-kadang anak siswa, oke sing bener caranya kayak iki nukuk lebih kepenakan aja gue. Nanjenengan darane usil. Padahal gue lagi berinteraksi bagaimana cara dia supaya dia lebih mudah untuk menangkap materi panjenengan. Ada kasus seperti itu. Kadang kita langsung memandang miring, dijustifikasi. Lalu untuk melengkapi penilaian tersebut, guru mengetahui alasan siswa supaya tahu alasannya usil gue. Guru melakukan penilaian apa ini? Paling tepat. Apa ini kira-kira nomor 40? Penilaian antar teman atau penilaian diri? Perilaku siswa dilihat guru. Kalau menjenengan ingin melihat pembandingnya dari siswa, maka dia penilaian antar teman. Kalau pembandingnya dari teman yang diganggu. Tapi dalam kasus ini, kan tak ingin tanya alasan siswanya ya. Iya, berarti penilaian di diri. Tapi kalau jenengan butuh pembandingnya, jane kayak ibaratnya temannya itu diminta menilai apakah betul dia anak yang suka usil lalu tidak memperhatikan panjenengan menurut temannya, maka di situ jadi penilaian antar teman. Nomor 41. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu. Tapi sebelum saya lanjutkan begini dulu. Kalau misalnya dia dinilai dirinya sendiri, subjektif, objektif. Dia lebih subjektif gitu ya? Ya. Kalau lebih subjektif berarti mana yang lebih kuat? Dinilai teman atau dinilai diri? Ya, ini saja ya. Saya katakan ini kita revisi saja jawabannya. Ini penilaian diri hanya untuk membuktikan, mengklarifikasi setelah dinilai teman baru masuk ke penilaian diri. Itu saja. Nah, saya revisi saja. Mumpung urung kaduan, kaduan direvisi mau kelalen. Ya. Nanti kita istirahat setengah 4, seperempat jam, sholat asar, baru kita lanjutkan. Gitu ya? Ya. Karena rumah panjenengan mana? Alian ya? Ada yang alian, karena jauh. Kalau saya tidak istirahat sholat dulu, nanti panjenengan sampai rumah tengah 6, ya? Tidak sempat sholat. Ya seperempat jam insya Allah cukup. Kepriwe nak telat, orang masalah. Kadranu direkam, kan ya? Orang masalah ya. Telat melebune maksudnya mengenai. Kan nanti saya setengah, insya Allah jam 4 kurang, jam 4. Ya jam 4 kurang seperempat sudah mulai. Yang sholat ya sholat, gitu saja. 41. Kita lanjutkan 41. Jika guru
Oh, kita dengarkan adzan dulu sambil saya masuk. Minumnya kebetulan di sana. Masuk dulu.